paling kanan. Luruskan paling kanan. Ke belakang lagi. Beda. Belakang, belakang. Luruskan ini, luruskan terus. Terus, ke belakang sedikit. Ke belakang sedikit. Ke belakang sedikit. Beda ke belakang sedikit. Insan pertanahan dan tata ruang, taktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kebenaran
kok ditawani kancaku. Stres. Jam 11. Tak buka. Satu. Tes satu. Kancaku SMA kan ini kok piye wis oleh RB rung. Wolu. Tes satu. Di kita ini di rem gas sudah 3%. WHO makanya kan asumsi bahwa karena gini, attitude masyarakat gayanya artinya kita sudah terbuka, nggak saling bergerombol, nggak saling berkerumun, terus ke mall gitu kan. Malaysia aku mau total loh, saya itu sering zoom dengan kantonis Malaysia gitu. Yang namanya rumah makan ya tutup, mau tutup, nggak ada mau mobil gitu.
perhatian untuk peserta upacara agar segera menempati barisan masing-masing. Persiapan upacara. Masing-masing komandan kompi menempatkan diri. Upacara Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-61 tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara mengambil alih pimpinan pasukan. Pimpinan, saya ambil alih. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing komandan kompi ke samping kanan barisan. Kerjakan. Tuh, perhatian semuanya. Istirahat di tempat. Gerak. Bupati Sukoharjo selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Undang-Undang Pokok Agraria, Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta mulai.
selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Lapor. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah diselesaikan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Persiapan penaburan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Tamu undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92 garis miring TK garis miring tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke-1. Menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, serta terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2021, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Indonesia nomor 19 garis miring tahun 2021 tanggal 13 September 2021. Penerima Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 1. Agus Widodo SHMH. 2. Antun Murdito APTNH MH. 3. Sukiman APTNH MM. 4. Sularso APTNH MN. 5. Ari Irmayanti APTNH MH. 6. Bintoro Sahid Dwi Wahono APTNH. 7. Dwi Mulyani SH. 8. Sumianto SH. 9. Mustafa Ali SH. Penerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 1. Anggraini Diah Susanti STR. 2. Sukmawati Supraba SH. 3. Yoga Kurniawan SH. Untuk petikan yang sah, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertanda Cap Brigadir Jenderal TNI Ludi Prasetyono. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Rak! Tegak! Rak! Penerima menempatkan diri. Penyematan Satya Lancana Karya Satya oleh pembina upacara.
Penyematan selesai. Pembina upacara kembali ke tempat. Perwakilan kembali ke tempat. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kapolres Sukoharjo, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang saya hormati perwakilan notaris, perwakilan dari RE, perwakilan penerima sertifikat, keluarga besar Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sukoharjo, dan segenap peserta upacara yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Mohon izin pagi ini saya akan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tanggal 24 September tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Gubernur, Garing Bupati, Garing Wali Kota, beserta keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Garing Badan Pertahanan Nasional di seluruh Indonesia, Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2021. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan masih harus memenuhi protokol kesehatan dan sebagian dilakukan secara daring. Namun kita patut bersyukur karena tren perkembangan COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dan kita terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2021 ini, kita mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan, tata ruang dan pertanahan yang profesional. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, Kementerian ATR Garing BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, semangat reformasi birokrasi dan komitmen untuk selalu melakukan perbaikan tanpa henti kita dorong kepada seluruh jajaran, baik di pusat maupun di daerah. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR atau BPN untuk dapat memegang integritas, selalu bekerja keras, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan. Pemetaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia. Maka dari itu, seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat
sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT dan talent pool, sehingga tidak ada lagi penerimaan atau promosi yang berdasarkan kedekatan. Beberapa waktu yang lalu terjadi kesalahpahaman mengenai sertifikat elektronik, seolah dengan adanya sertifikat elektronik ini, sertifikat yang dipegang masyarakat akan ditarik oleh BPN. Saya pastikan benar. BPN tidak akan menarik sertifikat yang dipegang masyarakat dengan berlakunya sertifikat elektronik, karena sertifikat elektronik akan dilakukan secara bertahap dan semua sertifikat lama akan tetap berlaku sampai kemudian ditransform menjadi sertifikat elektronik. Apabila ada oknum yang mengaku sebagai pegawai Kementerian ATR garing BPN akan menarik sertifikat masyarakat, maka jangan dilayani dan segera laporkan pada aparat hukum atau kantor BPN terdekat. Para hadirin yang saya hormati, belum lama ini Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan online single submission berbasis risiko. Presiden berharap sistem ini dapat mereformasi layanan perizinan dan diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Ini juga dilakukan untuk mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting adalah menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha yang selama ini dianggap sebagai penyebab lambatnya laju iklim investasi di Indonesia. UU CK telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin, di mana untuk mendapatkan perizinan hanya ada 3 persyaratan dasar yang dibutuhkan, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan. Acuan untuk pemberian KKPR adalah RDTR yang bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR garing BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan, diantaranya adalah Gistaru, Real Time Tata Ruang, Protaru, aplikasi konsultasi publik, Sitante, Simastek, dan aplikasi Lapor. Para hadirin yang saya hormati, dalam upaya pengelolaan ruang dan pertanahan yang berstandar dunia, Kementerian ATR garing BPN sedang melakukan pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, recreation, and responsibility ke dalam sertifikat. Dengan dituangkannya 3R secara jelas di dalam sertifikat, maka harapannya pemegang semakin memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang suatu hak atas tanah. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang akan berani melakukan penyerobotan tanah atau bahkan melakukan suatu tindakan kejahatan pertanahan. Kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian ATR garing BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR garing BPN, baik ASN ataupun PPNPN, jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah.
Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat. Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berbenah diri dan melakukan penguatan sebagai upaya pencegahan munculnya kasus baru di masa yang akan datang. Para hadirin yang saya hormati, saat rancangan peraturan Presiden tentang struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah sudah pada tahap akhir. Harapannya pada akhir tahun 2021, lembaga Bank Tanah ini sudah beroperasi pada tahap awal. Bank Tanah sebagai badan khusus Swiss Generis akan hadir dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan sebagai instrumen untuk pelaksanaan tugas Kementerian ATR atau BPN menjadi lebih efektif. Kedepannya Bank Tanah akan mengelola tanah yang selama ini tidak dikelola dengan baik, seperti tanah terlantar, tanah yang sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya dan tidak diketahui di mana pemiliknya, dan tanah yang bermasalah dengan aset /PTPN juga akan diselesaikan dengan Bank Tanah. Maka dari itu kepada para kepala kantor wilayah untuk dapat mulai mengidentifikasi dan menginventarisir tanah di wilayahnya yang dapat berpotensi menjadi aset Bank Tanah untuk selanjutnya akan dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Para hadirin yang saya hormati, terkait pelaksanaan reforma agraria, saat ini kita sudah menerbitkan sertifikat redistribusi tanah. Hasil pelepasan kawasan hutan dan tanah bekas, hak yang sudah tidak diperpanjang dan atau diterlantarkan. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait mendorong untuk dapat diberikan akses reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah tersebut. Tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha, sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini, kita senantiasa dapat bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil. Terima kasih. Siap! Gerak! Tamu undangan dimohon berdiri. Mars Badan Pertanahan Nasional. Insan pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reform
Pembacaan doa. Izinkan saya memandu doa secara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, jadikanlah peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan kami, serta meneguhkan tekad untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami, agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Maka bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri. Lapangkanlah nurani kami agar senantiasa bersih dan suci. Terangilah hati kami agar senantiasa pandai bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan mampu mewujudkan cita-cita kami menuju kantor pertanahan yang maju dan modern. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Rat! Tegak! Rat! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara menuju tenda tamu undangan untuk mengikuti acara tambahan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Red. Acara tambahan berupa penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Bupati Sukoharjo. Untuk itu kepada penerima kami persilakan untuk menempatkan diri. 1. Bapak Joko Purnomo dari Yayasan Islam Al-Husna Bagi. 2. Bapak Sutono dari Desa Kedung Jambal, Tawang Sari. 3. Bapak Sofyan Faisal Sifian, Ketua Tim Wakaf PCNU Kabupaten Sukoharjo. 4. Bapak Purwanto, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Jetis Sukoharjo. 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan oleh Bupati Sukoharjo berkenan mendampingi Muspida Sukoharjo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Juga perlu kami informasikan bahwa penyerahan sertifikat pada kesempatan ini berjumlah 108 bidang tanah aset pemerintah kabupaten dan 86 tanah wakaf.
penyerahan selesai, penerima dipersilakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya berkenan Bupati Sukoharjo melaksanakan potong tumpeng didampingi Muspida Sukoharjo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Siap! Gerak! Upacara telah selesai, masing-masing komandan kopi dapat membubarkan barisannya. Kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.